pada tahun Wolung Gunung Sangwiku. 224. Ketika berubah cerita menjadi 1000 candi itu sebenarnya dari mana Pak? Nenek moyang kita masih ingat, orang menghitung banyak itu mesti 1000 gitu saja. Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan bapak saya. Sepertinya saya sudah mulai menemukan judulnya, Cek Ombak. Apa itu? Cek gelumit omongan bapak. Waton loh. Bapak, yang kali ini saya mau ngomong bapak. Jadi kan beberapa waktu yang lalu kan saya melihat juga di YouTube Pak, membaca juga berita tentang biasalah opini macam-macam. Siapa sih sebenarnya yang membangun Candi Prambanan? Nah, ini kan Bapak itu seorang arkeolog, artinya secara akademis pasti ada tinjauannya. Lalu juga Bapak asli dari Prambanan, sehingga pasti ada sudut pandang yang dari secara entah mitos, entah legenda, entah dongeng, entah apapun, yang pasti nanti kita akan minta pendapat Bapak dari sudut pandang keilmuan, akademisi, arkeolog, dan sebagai masyarakat di Prambanan. Tapi sebelum itu saya ceritakan sedikit bahwa waktu kecil itu saya sering ke Candi Prambanan, dan dulu kan memang masyarakat setempat itu bebas ke masuk, itu bebas. Bahkan saya sering waktu itu punya pengalaman kalau kecil di belakang patung atau arca Roro Jonggrang ya, Pak. Roro Jonggrang itu kan di belakangnya ya dipakai bersembahyang, itu yang mana? Roro Jonggrangnya atau Roro Jonggrangnya? Jadi di belakangnya itu ada saya sering nyari uang. Ada uang recehan itu Pak, 500-an, 100-an. Jadi dulu waktu kecil kita sering situ memang nyari itu terus buat jajan. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak dengan Bapak. Sebenarnya apakah itu juga ada kaitannya di perjalanan ya setelah siapa yang membangun, lalu kenapa sih ada hal-hal yang seperti itu. Lalu banyak cerita-cerita yang tidak hanya mitos tetapi yang realistis yang terjadi pada waktu itu. Tapi sebelumnya saya mau nanya dengan Bapak dulu, sebenarnya kalau dari sudut pandang keilmuan akademis, yang membangun Candi Prambanan itu sinten Bapak? Ya, secara sejarah. Yang membangun Candi Prambanan itu kebetulan sekali ada prasasti yang menceritakan tentang gugusan candi, kelompok candi yang setelah dibandingkan itu sama persis dengan yang ada pada Candi Prambanan itu. Nah, prasasti itu menyebutkan bahwa candi itu namanya Siwa Gerha. Siwa Gerha. Siwa itu dewa Siwa, Gerha itu bahasa Jawa kuno sekarang menjadi griya, rumah. Nah, rumah dewa Siwa yang dimaksud ya terus candi yang menaungi arca Siwa itu. Nah, pentahbisan peresmian candi itu diceritakan dalam prasasti itu pada tahun Wolung Gunung Sangwiku.
Wolung Gunung Sang Wiku. Itu artinya itu Condro Sengkolo, artinya wolung itu 8, ya. gunung itu mempunyai nilai 7, wiku itu 7. Jadi 8, 7, 7. Nah, tetapi ini harus dibaca dari belakang. Dibalik. Dibalik 7, 7, 8 tahun Saka. Tahun Saka. Nah, kalau jadi Masehi berarti ditambah 78. Berarti 778 ditambah 78. Berarti 9. Nah, berarti 856 Masehi. Nah, berarti Candi Prambanan itu diceritakan prasa itu ditahbiskan, diresmikan itu tahun 856 Masehi. Sampai harinya juga disebutkan kok hari peresmiannya itu Werhaspati Wage gitu. Apa Pak? Werhaspati Wage. Wage itu ya pasaran Jawa. Wage, Werhaspati itu Kemis. Kemis Wage loh. Ya, Kemis Wage. Nah, berarti prasasti itu menjadi bukti konkret bahwa Candi Prambanan yang sebenarnya oleh masyarakat umum disebut Candi Loro Jonggrang, itu sebenarnya aslinya Candi Siwa, Rumah Siwa. Nah, maka Candi Prambanan itu arca utama yang menghadap timur itu Dewa Siwa. Nah, tetapi Dewa Siwa itu juga mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai istri atau sakti gitu. Nah, saktinya Dewa Siwa itu namanya Durga Mahisa Suramardini. Durga Mahisa Suramardini itu ada di kamar sebelah utaranya, jadi yang menghadap ke utara. Nah, yang inilah yang kemudian melahirkan dongeng ini karena masyarakat tidak tahu tentang dongeng tentang dewa-dewa ini, terus masyarakat mengatakan ini dongeng namanya Nyi Loro Jonggrang gitu. Berarti Nyi Loro Jonggrang itu kalau patung yang menghadap ke utara. Ya. Padahal itu penjelmaan dari anak istri Dewa Siwa. Nah, anaknya itu yang di belakang yang menghadap ke barat. Namanya? Itu Ganesha yang badan manusia tetapi muka gajah. Jadi kalau teman-teman yang ke Prambanan kan tadi yang pertama yang ke arah timur adalah Dewa Siwa ya Pak. Siwa. Yang ke utara itu istrinya, yang sekarang kalau dari versi dongeng menjadi Loro Jonggrang. Yang ke barat adalah Ganesha. Ganesha itu anaknya Dewa Siwa. Lalu yang menghadap ke selatan itu Resi namanya Agastya. Resi Agastya. Ya, pendeta. Ya, ini berarti seolah-olah bahwa di dalam kelengkapan keraton itu ada raja, terus ada permaisuri, terus ada perdana menteri, karena Ganesha itu juga merupakan perdana menteri. Anaknya tapi perdana menterinya. Terus Resi penasihat spiritual Agastya itu seolah-olah dalam kehidupan kerajaan yang sekarang kan itu ada di prasasti Siwa Gerha, jadi rumah Dewa Siwa, betul. Nah, lalu kalau secara akademis itu sebenarnya pada zaman raja siapa atau bagaimana? Nah, kemudian juga diberitakan di dalam prasasti itu bahwa peresmian candi ini, Siwa Gerha ini, pada waktu masa Rakai
pikatan. pikatan. Ya. Kemudian setelah selesai dilanjutkan oleh penggantinya, putranya sendiri, Rake Pikatan, yaitu Rake Kayuwangi. Nah, terus Rake Pikatan mengundurkan diri menjadi Pertapa gitu. Jadi pada tahun 856 itu pada Rake Kayuwangi. Ya. Sekarang Rake Badminton. Nah, terus butuh proses berapa lama Pak untuk di dalam cara akademis ya Pak ya? Kalau membangun candi ini prosesnya itu bertahap. Yang pertama itu proses pemilihan lahan. Sama sebenarnya seperti sekarang ya. Pemilihan lahan, pembebasan pemilihan lahan, karena zaman kuno dulu lahan untuk membangun candi ini dibedakan sifat tanah itu. Ada tanah yang sifatnya tanah Brahmana, tanah yang bagus untuk mendirikan bangunan suci begitu. Ada tanah yang lain lagi macam-macam. Itu pemilihan tanah. Kemudian setelah pemilihan tanah itu ada tes tentang tanah. Ini kelayakan, studi kelayakan. Tesnya itu kalau disebutkan di dalam kitab-kitab India itu, yang pertama rencana di tempat yang akan didirikan itu digali lubang dulu. Digali lubang berarti kan ada tanah galian ke atas Nah, terus nanti tanah galian itu dikembalikan lagi. Bisa enggak persis seperti waktu digali. Jadi ngetesnya adalah dari tanah itu digali, gali lubang, tapi enggak terus tutup lubang, bukan utang loh ya. Gali lubang, terus butuh berapa lama? Iya, enggak tahu ya. Jadi lalu ditutup lagi, apakah tanah yang menutup kembali dari yang lubang tadi itu apakah kembali sempurna seperti semula? Ya, itu yang kedua. Ya, yang ada tes lagi, di situ lubang tadi diberi air. Nah, daya resap air itu cepat apa enggak? Gitu air itu kalau airnya menggenang, nah itu tidak dipilih karena resikonya besar, memang tidak layak untuk tempat apalagi tempat suci. Kemudian tes kesuburan. Itu ditanami, nanti subur enggak? Itu kalau semua tes baru mulai pembuatan candinya. Itu pembuatannya kan ada bahan batu, materi batu dari Gunung Merapi itu kan mesti membutuhkan dibuat bentuk blok-blok, balok-balok itu dari batu yang besar sampai untuk balok itu kan bisa dihitung. Setiap orang bisa menyelesaikan berapa hari itu satu balok itu. Jadi tetap secara real sebenarnya ya proses faktual ya, bukan semata-mata lalu menuju ke proses spiritual yang meskipun spiritual itu tetap melandasi tetapi tidak semata-mata lalu membangun candi. Kalau yang dongeng kan semalam gitu Pak ya. Itu nanti kita bahas ya. Pada kompleksnya Candi Prambanan itu ada candi induk yang tempat Siwa tadi, ada candi-candi perwara yang ada di halaman kedua, itu jumlahnya 224 candi yang kecil. 224 candi perwara. Iya, yang perwara kecil, itu candi kecil-kecil itu. Yang seperti di sebelah timurnya itu. Itu sekeliling candi induk Siwa itu ada 224. Candi Siwanya sendiri di halaman yang pertama yang paling suci ada di hadapannya ada 3 candi. Yang tengah itu untuk Arca Nandi. Nandi itu yang berhadapan-hadapan dengan Siwa itu. Nandi itu lembu itu Pak? Lembu. Kemudian di kanan kiri candi Siwa itu ada candi yang namanya sebelah selatan itu candi
Brahma untuk memuja dewa Brahma, yang utara untuk memuja Wisnu. Jadi kompleks sekali candi itu. Nah, lalu 220 perwara 4. Ketika berubah cerita menjadi 1000 candi itu sebenarnya dari mana, Pak? Nenek moyang kita masih ingat, orang menghitung banyak itu mesti 1000 gitu saja. Oh, dihitung ombelaan lho. Piro jumlahnya? 1000. Yang grojokan Tawangmangu itu 1000. Sopo sing arep ngitung? Yang gunung di selatan Prambanan itu Pegunungan 1000. Ya, karena itu banyak, ya sudah 1000 gitu. Jadi sebenarnya analogi orang berpikir waktu itu nek akeh ya 1000 supaya gampang hitungan yang sudah tidak terjangkau orang ya 1000 gitu. Tapi bukan misalnya gini, tadi 224 candi perwara, candi induknya 1, berarti 225. Bukan terus candi-candi yang kecil tersebar menjadi hitungan itu berapa ya? Jadi dalam satu halaman itu, karena candi Prambanan itu kan ada halaman 3, ada 3 halaman. Yang halaman suci itu yang tengah, yang paling tinggi. Yang halaman 2 yang tempat candi perwayan 224. Yang halaman ketiga itu kosong dari bangunan candi karena itu untuk masyarakatnya, pemeluk agama waktu itu. Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan, kan tadi Bapak ngendiko yang waktu awal tadi bahwa dari India. Nah, hubungannya apa, Pak? Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, kalau yang teman-teman kuliah di arkeologi pasti tahu. Candi yang hubungnya dengan India kan yang namanya kebudayaan Hindu dan kebudayaan Buddha itu asalnya kan dari India. Maka zaman-zaman kuno, keraton kuno itu keraton yang masih dalam nuansa kebudayaan unsur India gitu. Tapi yang mendirikan, yang membuat, yang tenaga pembangunan candi bukan orang India gitu. Hanya gaya sektor. Gaya awal pengaruhnya dari India. Kalau yang bangun orang India, apalagi sekarang jadi toko tekstil nanti atau kebab. Nah, terus tadi kan Bapak ngendika untuk jenis candi yang hampir satu gugusan candi yang menyerupai candi Prambanan. Kalau kita tahu sebenarnya kalau di wilayah sekitar Prambanan candi mana saja, Pak? Kalau candi itu yang menunjukkan kompleks, bukan hanya satu tunggal, itu ya candi Prambanan yang disebut Roro Jonggrang. Candi Sewu itu dulu sebelah utaranya. Dulu sebelah utara, dulu sebelum ada era sekarang itu dulu terpisah. Lahannya terpisah. Sekarang saja jadikan satu kompleks. Candi Sewu terus Candi Plausan. Nah, Plausan sekarang masih terpisah karena memang jalannya jauh. Nggak mungkin untuk disatukan karena mungkin pembebasan lahannya butuh duit gede loh. Terus ya sudah. Sojiwan itu maksudnya? Sojiwan itu sebenarnya ada Buddha, tetapi yang candi kecil mengelilingi itu sudah hilang semua. Candi yang bentuknya stupa, hanya satu yang bisa direkonstruksi berdasarkan yang candi perwara stupa itu bisa satu, kecuali induknya bisa dipulihkan ketika peresmian pemugaran Sojiwan saja. Saya mewakili masyarakat sekitar, saya mendalang wayang di situ. Waktu itu pas mau bangun atau pas selamatan? Selesai peresmiannya. Itu loh, Bapak masih dalang. Jadi gini, ternyata kan gini, ada candi Hindu, candi Buddha. Di Prambanan itu ada yang candi Hindu, ada yang candi Buddha, bahkan ada yang kolaborasi candi Hindu dan Buddha, Pak? Ada. Nah, tapi bukan di episode sekarang, karena nanti ternyata ceritanya banyak. Bahkan di candi, di area di Prambanan dan sekitarnya, termasuk Alasan itu berapa candi, Pak, totalnya? Waduh, kalau jumlahnya 1000. Banyak sekali. Ya, ternyata banyak. Jadi bahkan nanti kita akan next episode mungkin kalau teman-teman mau tertarik candi mana yang pengen dikupas.
termasuk sampai ke kalau ke utara sampai ke Borobudur, Dieng, sampai ke macam-macam Dongsongo, kalau ke timur sampai ke Sukuh. Banyak candi karena ternyata kita punya banyak sekali candi yang pertama. Nah, tapi itu next. Lalu tadi Bapak bercerita tentang yang di sisi selatan adalah Candi Brahma, betul ya Pak ya? Ya. Candi Brahma artinya saya akan belok, tetapi ini adalah bridging untuk next episode-nya juga karena butuh waktu yang sangat panjang untuk menceritakan itu. Nah, apakah Candi Brahma itu yang menjadi sejarah nama Prambanan? Nama Prambanan itu banyak sekali teori tentang itu. Ada yang mengatakan Prambanan itu berasal dari kata para Brahmana. Tempat para Brahmana itu kan berarti para Brahmanaan. Ya, terus berubah menjadi an itu menyebutkan tempat ya. Jadi Prambanan. Nah, memang waktu zaman abad 9 di sini kan banyak sekali para pendeta. Tetapi ada pendapat lain. Di dalam prasasti, suatu prasasti itu disebutkan satu tempat namanya Pangramuan. Artinya? Ramuan itu artinya seperti terus ramban, berhubungan dengan pohon tumbuh-tumbuhan. Jadi ramban itu adalah semacam pakan atau buat makan. Tetapi juga ada dikaitkan dengan gadis. Terus menjadi tempat itu kan pasamaan Parambanan gitu. Bukan dari emban, bukan? Parambanan. Atau tapi kan kalau di stasiun Prambanan itu kan tulisannya Brambanan. Nah, karena itu pada zaman Belanda, nama yang diberikan zaman Belanda kan Brambanan, sehingga karena sudah menjadi nama tidak boleh diubah. Seperti di dekat Prambanan itu ada nama Candi Bubra. Sekarang sudah dibuka, sudah utuh. Namanya ya Bubra. Masa tetap di Candi utuh. Tak pikir Brambanan itu bra itu adalah kotang, emban itu emban pembantu atau biung, an itu tempat, ini tempat pembuatan bra bukan. Nah, tapi itu baru sekilas. Karena nanti kita akan kupas di nextnya karena konon katanya Prambanan itu kan pusat peradaban modern pada saat itu ya Pak ya. Tapi itu nanti. Nah, sekarang kembali lagi ke cerita Roro Jonggrang, ke cerita Candi Prambanan. Munculnya mitos atau dongeng bahwa itu dibangun oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam itu gimana Pak? Ya, itu dongengnya yang utuh itu gini. Ada dua keraton. Satu keraton Prambanan itu yang mempunyai yang anak putri mahkota Roro Jonggrang. Kemudian keraton Pengging yang ratunya itu bernama Damarmoyo mempunyai putra namanya Raden Bandung. Nah, suatu saat cepat ceritanya Raden Bandung tertarik kepada Roro Jonggrang, meminang Roro Jonggrang, akan tetapi Roro Jonggrang sebenarnya tidak mau karena dulu ayahnya mati terbunuh oleh Bandung dalam peperangan. Nah, karena tidak mau menolak, takut, mau menyanggupi kok itu bekas musuhnya. Terus Roro Jonggrang itu meminta mas kawin berupa candi yang dibuat harus selesai satu malam, jumlahnya 1000. Tuh. Nah, ketika itu karena Bandung dikenal sakti, disanggupi sampai jumlah 999
Malang sudah berganti menjadi sekitar jam 4, 3 gitu. Padahal kan Bandung membuat candi itu kenapa bisa jadi 999 karena dibantu oleh makhluk halus, jin, setan dan sebagainya itu. Nah, tahu itu Jonggrang terus membuat suatu upaya supaya gagal. Nah, dia terus membangunkan gadis-gadis di sekitar Prambanan untuk membuat keriuhan jadi pagi itu Pak. Iya, membuat bunyi lesung, kotean lesung. Nah, maka padahal lesung berbunyi itu kalau zaman dulu memang orang menumbuk padi itu mesti mulai pagi subuh. Iya itu. Nah, mendengar bunyi kotean itu otomatis jago ayam jantan terus ikut berkokok. Nah, kokok ayam jantan itu kan pertanda sudah pagi. Nah, suasana itu membubarkan konsentrasi para makhluk halus. Karena makhluk halus itu kalau sampai kesiangan dia mesti ngantuk karena dia kerjanya malam lembur. Shiftnya makhluk halus itu malam lembur, begitu pagi dia harus hilang ya. Jadi terus dia pergi semua padahal kurang satu. Nah, terus Bandung mengetahui bahwa yang membuat seperti ini karena tipu muslihat Roro Jonggrang. Terus Roro Bandung marah dengan nyepatani mengutuk bahwa kurang satu arca itu adalah kamu sebagai arcanya. Nah, terus Roro Jonggrang berubah menjadi arca batu yang sekarang yang utara itu yang Dewi Durga itu. Nah, itu yang melengkapi menjadi 1000. Makanya dongeng itu yang namanya dongeng pasti berkembang lebih mudah daripada cerita-cerita real ya Pak. Iya. Apalagi waktu itu mereka nggak tahu sejarah realnya kan. Ya. Terus masyarakat setempat sekitarnya percaya itu Roro Jonggrang, maka dulu selalu ada sesajian yang ada di Roro Jonggrang. Ada Roro Jonggrang itu ada sajinya bunga-bunga itu kan. Saya masih ingat itu masih kecil. Kalau Dolan juga seperti itu. Berarti yang sebenarnya yang banyak uang di belakangnya itu Dewa Siwa, bukan Dewa Siwa? Bukan. Kalau Dewa Siwa itu kan dewa yang sebenarnya. Enggak, maksudnya yang dipakai untuk sembahyang. Kenapa ada uang? Kalau uang koin. Uang koin. Jadi orang yang berdoa. Orang yang berdoa itu memuja ke Dewa Siwa. Ya. Kalau bunga itu Jadi saya masih ingat waktu kecil ya itu kalau pagi-pagi banget atau sore-sore banget kita anak-anak kecil itu datang ke Candi Prambanan, masuk ke patungnya itu Dewa Siwa itu nemu di belakang tuh wah koin-koin banyak itu, wah kita lumayan punya uang jajan tanpa minta. Terus ada juga mitos tapi mitos kekinian yang orang kalau berpacaran di Candi Prambanan itu bisa putus gitu Pak, bisa berpisah. Tapi tentang itu nanti tentang peradabannya Prambanan dulu seperti apa, seperti Bapak tadi bercerita juga candi-candi yang lain, mana candi Hindu, mana candi Buddha, dan bagaimana caranya kita akan ketemu lagi di next episode masih bersama saya, bersama Bapak ini cek ombak, cekelumit omongan Bapak, karena saya seperti didongengi lagi semasa kecil seperti apa, termasuk di dalamnya karena di sebelah Candi Prambanan itu ada panggung Ramayana. Bapak juga pelaku di situ, Bapak juga tahu sejarahnya. Saya waktu kecil juga penari, jadi banyak yang bisa kita kupas. Tunggu saja di episode selanjutnya masih bersama Anung Batas dan Bapak saya Prof. Timbul Haryono.
Termasuk ini loh, kenapa namanya Timbul Haryono? Ada sejarahnya, saya pernah dapat cerita. Besok kita akan kupas lagi. Terima kasih, jangan pernah protes jika tidak berproses, apalagi progres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.